Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Maulana dengan NPM 5230111008. Saya Agis Maulana, NPM 523031142. Di sini saya dan Agis akan menjelaskan terkait apa itu fungsi monitor. Fungsi monitor adalah perangkat output yang menampilkan informasi visual dari komputer atau perangkat lainnya. Fungsi utamanya adalah untuk menyajikan data yang diproses oleh komputer dalam bentuk gambar, teks, grafik, dan video kepada penggunanya. Selanjutnya, bagaimana cara kerja monitor? Cara kerja monitor ialah yang pertama, panel layar. Monitor menggunakan panel layar seperti LCD, LED, atau OLED untuk menampilkan gambar. Panel ini terdiri dari banyak piksel kecil yang menghasilkan warna dan gambar. Yang kedua, sinyal video. Komputer atau perangkat lain mengirimkan sinyal video ke monitor melalui kabel seperti HDMI, DisplayPort, atau VGA. Sinyal video ini berisi informasi tentang bagaimana setiap piksel di layar harus diatur untuk membentuk gambar yang diinginkan. Yang ketiga, pengaturan piksel. Setiap piksel di layar monitor dapat dikontrol secara individu untuk menghasilkan warna dan kecerahan yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Ini dilakukan oleh komponen elektronik di dalam monitor. Yang keempat, tampilan gambar. Piksel di layar monitor diatur ulang dengan kecepatan tinggi sesuai dengan sinyal video yang diterima. Ini menghasilkan gambar yang terlihat oleh pengguna. Yang kelima, refresh rate. Monitor biasanya memiliki refresh rate yang menentukan seberapa sering layar diperbarui per detik. Refresh rate yang lebih tinggi menghasilkan gerakan yang lebih halus dan responsif dalam video game dan aplikasi bergerak cepat. Dengan cara kerja ini, monitor menyajikan informasi visual dari komputer kepada pengguna dalam bentuk gambar yang dapat dilihat dan dipahami dengan mudah. Selanjutnya, beberapa jenis monitor. Yang pertama, monitor LCD atau Liquid Crystal Display. Monitor yang menggunakan teknologi cairan kristal untuk menampilkan gambar umum digunakan dalam komputer, televisi, dan perangkat lainnya. Yang kedua, monitor LED atau Light Emitting Diode. Jenis monitor yang menggunakan lampu LED sebagai sumber cahaya latar belakang lebih tipis dan lebih efisien energi dibandingkan dengan monitor LCD tradisional. Yang ketiga, monitor OLED atau Organic Light Emitting Diode. Monitor yang menggunakan diode organik untuk menghasilkan cahaya sedikit memberikan kontras yang lebih tinggi dan warna yang lebih akurat dibanding dengan LCD atau LED. Kesimpulannya, monitor adalah perangkat keras output yang digunakan untuk menampilkan informasi visual dari komputer atau perangkat lainnya. Mereka tersedia dalam berbagai ukuran, resolusi, dan teknologi termasuk LCD, LED, dan OLED. Kesimpulannya adalah monitor adalah perangkat keras output yang digunakan untuk menampilkan informasi visual dari komputer atau perangkat lainnya. Mereka tersedia dalam berbagai ukuran, resolusi, dan teknologi termasuk LCD, LED, dan OLED. Perkembangan terbaru dalam teknologi monitor mencakup peningkatan resolusi, refresh rate yang lebih tinggi, dan panel layar yang lebih tipis. Seiring dengan itu, ada juga tren menuju monitor berkualitas tinggi dengan dukungan untuk gamut, warna yang luas, dan HDR untuk pengalaman visual yang lebih imersif. Selanjutnya, Oke, baik. Nama saya Febio Aredi Farahab. Di sini kami ingin melanjutkan tentang pengenalan tentang alat komputer atau penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang monitor, tapi kami ingin menjelaskan tentang printer. Sebelumnya, saya Febio Aredi Farahab.
NPM saya 5230311 040. Di sebelah saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Maulana, NPM 52303111052. Oke. Di sini kami ingin menjelaskan tentang printer. Langsung saja, printer merupakan salah satu perangkat keras eksternal yang masuk dalam kategori perangkat output. Printer mengubah data-data digital yang merupakan sinyal-sinyal elektronik di dalam komputer ke dokumen yang sifatnya hard copy. Printer merupakan salah satu perangkat komputer yang populer yang sering sekali digunakan untuk mencetak teks dan foto. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari printer. Pertama, ada beberapa langkah-langkah mengenai cara kerja printer. Itu pengolahan data. Komputer mengirim data cetak ke printer dalam format yang bisa dimengerti oleh printer seperti PDL, Pack Description Language, atau file gambar. Nah, selanjutnya pemformatan data. Printer mengubah data yang diterima menjadi format yang sesuai untuk dicetak. Ini termasuk menentukan jenis seperti kertas, orientasi cetak, dan resolusi. Langkah selanjutnya ialah transfer data ke drum atau roller. Printer laser ataupun printer lainnya menggunakan drum atau roller untuk menerapkan toner ke kertas, ataupun seperti printer inkjet menggunakan teknologi semprotan untuk menyalurkan tinta ke kertas. Nah, langkah selanjutnya ialah pemindaian dan pemanasan. Printer laser menggunakan laser untuk menggambarkan gambar pada drum, sedangkan printer inkjet menggunakan pemanasan untuk mengubah tinta menjadi tetesan yang dapat dicetak. Nah, langkah selanjutnya ialah transfer ke kertas. Nah, setelah gambar atau teks diaplikasikan ke drum atau roller, printer mentransfernya ke kertas melalui proses pemindaian atau pemanasan. Nah, langkah selanjutnya ialah pengaturan dan pemrosesan. Pemrosesan akhirnya. Setelah cetakan selesai, printer melakukan proses pengaturan akhir seperti pemotongan kertas jika diperlukan dan pengeluaran kertas dari printer. Baik, di sini printer juga memiliki beberapa jenis seperti printer inkjet yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Printer inkjet itu menggunakan tinta cair yang disemprotkan ke kertas untuk mencetak gambar atau teks. Ada juga printer laser. Printer laser menggunakan toner bubuk yang dipanaskan dan diterapkan ke kertas dengan bantuan drum. Ada juga printer dot matrix. Itu menggunakan pita berpola yang bergerak secara mekanis untuk mencetak karakter. Ada juga printer thermal. Printer thermal itu menggunakan panas untuk mengaktifkan lapisan thermal pada kertas yang menghasilkan gambar atau teks. Selanjutnya ialah kesimpulan dari penjelasan kami mengenai alat output, yaitu printer. Kesimpulannya, printer adalah Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pengertian, fungsi, dan cara kerja speaker. Speaker atau pengeras suara pertama kali diperkenalkan oleh Horace Short pada tahun 1898. Awalnya, speaker memiliki desain sederhana dengan kompresor udara sebagai komponen utamanya. Penemuan ini kemudian dijual kepada Charles Person. Pada tahun 1924, Chester W. Rice dan Edward W. Kellogg dari General Electric mendapatkan paten untuk loudspeaker modern yang kita kenal saat ini. Speaker adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah gelombang audio menjadi output suara yang dapat didengar oleh manusia. Speaker menggunakan membran atau penggetar untuk mengubah frekuensi audio yang berasal dari gelombang listrik menjadi suara. Fungsi utama speaker adalah untuk mengubah gelombang listrik menjadi suara dan memperbesar volume suara agar dapat terdengar lebih jelas dan keras. Speaker digunakan di berbagai perangkat seperti komputer, radio, sound system, dan perangkat elektronik lainnya yang membutuhkan output suara. Speaker dibagi dua, ada speaker Bluetooth dan speaker wired. Speaker Bluetooth adalah speaker yang dapat terhubung dengan perangkat lain, seperti smartphone atau tablet. Melalui koneksi kabel Bluetooth, ini memungkinkan pemutaran musik tanpa perlu kabel fisik. Sementara itu, speaker wired adalah speaker yang terhubung ke perangkat audio menggunakan kabel fisik, seperti kabel audio 3,5 mm atau kabel USB. Koneksi ini memerlukan kabel yang terhubung langsung antara perangkat pemutar audio dan speaker. Speaker bekerja dengan menggunakan komponen seperti magnet, kumparan voice coil, dan membran atau cone.
Ketika sinyal listrik melewati phase coil, ia akan menginduksi medan magnet yang berinteraksi dengan magnet permanen, menyebabkan kon bergerak maju dan mundur. Gerakan ini menggetarkan udara di sekitarnya yang menghasilkan gelombang suara yang kita dengar sebagai suara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Atar. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Adit. Perkenalkan, nama saya Arsy Sabrinata, NPM 523031105. Di sini saya akan menjelaskan headphone. Kita mulai dari sejarah headphone-nya dulu. Headphone pertama kali dirancang untuk membantu operator telepon pada tahun 1880-an. Desain awalnya cukup rumit dan berat, sekitar 5 kg satu pada tahun 1891. Ernest Marceder memperkenalkan headphone in-ear dengan desain yang lebih ringkas. Kemudian pada tahun 1910, Nathan Baldwin menciptakan headphone dengan desain yang lebih mirip dengan yang kita kenal saat ini, yang dijual di Angkatan Laut A51 pada tahun 1958. John Foss memperkenalkan headphone stereo yang dirancang khusus untuk mendengarkan musik. Kita lanjutkan pengertian headphone. Headphone adalah perangkat audio yang digunakan di telinga untuk mendengarkan suara. Headphone memiliki dua bagian driver yang dihubungkan dengan ikat kepala dan diletakkan di atas kepala untuk mendengarkan audio. Beberapa headphone modern dilengkapi dengan mikrofon dan teknologi netkabel. Selanjutnya, fungsi headphone. Fungsi utama dari headphone yaitu adalah untuk mendengarkan audio, seperti musik atau video, dengan kualitas suara yang baik. Headphone dapat memiliki fitur seperti noise cancelling untuk mengurangi suara latar atau open back yang memungkinkan suara mengalir ke dalam dan keluar headphone. Selanjutnya, cara kerja headphone. Headphone bekerja dengan mengubah arus listrik menjadi gelombang suara yang bisa didengar oleh telinga manusia. Ini terjadi melalui driver yang merupakan komponen magnet tipis di dalam housing headphone. Sinyal listrik yang berubah menjadi medan magnet bergerak bolak-balik di dalam driver, mengubah tekanan udara di depannya dan menghasilkan gelombang suara. Jadi tadi kita semua sudah menjelaskan tentang alat output dari sebuah komputer, dimulai dari monitor, ada juga printer, ada speaker dan headphone. Jadi cukup sekian yang bisa kami sampaikan untuk penjelasan tentang alat output dari sebuah komputer. Bila ada kekurangan dari kami semua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.